barang benar, padahal itu akan menghancurkan agama kita. Kita uraikan dari mana lahirnya pendapat ini. Mengapa Eropa itu menjadi liberal? Mengapa Barat itu menjadi liberal? Nah, kita analisa. Mereka menjadi liberal itu sebabnya karena sejarah agama mereka. Ketika agama gereja menjadi agama negara, state religion zamannya Empire Romawi, maka tentu karena agama itu dijadikan agama negara, jadi maju dengan besar dan berpengaruh besar karena didukung oleh pemerintah. Setelah Romawi Barat hancur pada tahun 476 Masehi, kerajaan Romawi hancur. Nah, waktu itu yang ada cuma gereja yang menjadi patokan manusia Eropa. Perkembangan gereja itu pengaruhnya sangat besar. Yang asalnya Eropa ini, agama gereja ini tidak besar pengaruhnya, akhirnya pengaruhnya menjadi besar. Akhirnya mereka tidak hanya mempengaruhi di bidang agama, tapi gereja juga bergerak di bidang ekonomi. Bahkan gereja itu bergerak di bidang politik. Itu pengaruhnya gereja. Sehingga karena pengaruh begitu besar, gereja itu bisa menentukan, bisa mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai kerajaan. Itu hebatnya pengaruhnya. Semakin besar pengaruhnya, semakin besar kekuasaannya, itu pasti semakin otoriter. Otoriter itu berkuasa mutlak, kayak raja. Nah, akhirnya pada abad kelima, pertengahan abad 500 itu, kardinal-kardinal yang ada itu memutuskan untuk mendirikan satu gereja Vatikan yang dipimpin oleh seorang paus, yang paus itu dikatakan sebagai wakil Tuhan. Karena sebagai wakil Tuhan, paus itu maksud tidak ada kesalahan, sehingga apa yang dikeluarkan oleh Paus Paulus harus diterima oleh orang gereja. Anehnya yang mengangkat Paus Paulus itu bukan tuan bapak, kardinal mengadakan musyawarah. Di antara kardinal dipilih untuk menjadi wakil Tuhan. Jadi yang memilih wakil Tuhan itu pastor-pastor. Setelah dipilih oleh wakil Tuhan, didudukkan di gereja Vatikan, lalu dianggap dia itu orang maksud. Nah, kekuasaannya luar biasa. Nah, sehingga gereja yang kekuasaannya luar biasa itu, setiap orang yang bertentangan dengan gereja itu dianggap kafir dan harus dihukum mati. Itulah kekejaman pada waktu itu. Penjaranya yang disebut inkuisisi itu memelihara harimau, sehingga orang yang akan dieksekusi hukuman mati ada 3 cara ketika itu. Cara yang pertama, dibakar hidup-hidup dan disaksikan oleh orang banyak, sehingga masyarakat Batuhawi kalau mendengar kata-kata gereja, bulu kuduknya berdiri, teringat
kepada orang yang dihukum mati dibakar hidup-hidup. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, orang itu digergaji sehingga menjadi dua, kayak menggergaji kayu di depan umum, sehingga yang melihat tentu trauma, ngeri melihat orang digergaji. Yang ketiga, orang yang dihukum mati dieksekusi dengan diumpankan ke harimau. Harimau yang dipelihara oleh negara 2-3 harimau, tidak dikasih makan 2-3 hari. Mereka dalam keadaan lapar, dilemparlah orang yang dihukum mati ini. Ini sejarah gereja. Kalau maghrib sih tahun 500 Masehi, jadi dari sekarang kira-kira ya 2.200 tahun, 2.000 tahun lebih, 1.500 tahun lebih. Itu keadaan sehingga bangsa Barat waktu ini trauma kepada agamanya, takut kepada agamanya, karena kekejaman sejarah gereja di abad pertengahan itu. Dan itu diakui oleh gereja. Gereja menyebut orang-orang Barat itu pada waktu itu age, the dark age. Age itu abad, dark itu gelap. The dark age, abad kegelapan. Itu pertama kali trauma. Ini lahirnya liberalisme ini. Jadi kita harus tahu sejarahnya mengapa Eropa itu menjadi liberal. Kita uraikan, kita jelaskan pemikiran Barat ini sehingga terbuka bagi kita. Trauma yang kedua, mereka trauma dengan kitab sucinya. Bagaimanapun para pastor-pastor yang berakal sehat meragukan adanya 5 Injil ini. Mereka berpikir yang asli itu yang mana? Karena 5 Injil ini jelas ditulis oleh orang. Namanya Injilnya pun nama penulisnya. Injil Matius ditulis oleh orang, namanya Matius. Injil Lukas ditulis oleh orang, namanya Lukas. Injil Yahya ditulis oleh orang, namanya Yahya. Injil Matius ditulis orang, namanya Matius. Injil Markus ditulis orang, namanya Markus. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang-orang gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis juga oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa tidak boleh dibaca oleh orang gereja? Karena Injil ini isinya menyerupai ayat Al-Quran. Nah itu. Jadi mereka itu berpikir orang Jerman baca Injil tidak sama dengan orang Prancis baca Injil. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia yang baca Injil. Malah di Indonesia pun ada Injil Batak, ada Injil Sunda, ada Injil Jawa. Sehingga orang Sunda baca Injil yang berbahasa Sunda, orang Batak baca Injil yang berbahasa Batak, terjemahan dari terjemahan dari terjemahan. Kita mereka berbeda dengan orang Islam. Orang Amerika baca Quran sama dengan orang India baca Quran, tidak ada bedanya. Orang Jepang baca Quran ya sama dengan orang India baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim. Sama.
Orang Cina baca Quran sama dengan orang Jawa baca Quran. Sedangkan mereka tidak sama. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Dicari aslinya tidak ada. Mana aslinya Injil itu yang satu, yang asli, yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu mana? Sebagaimana Al-Quran, firman Allah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Quran cuma satu di dunia. Nah, mereka dengan Quran, dengan Injil yang bermacam-macam, mereka yang otaknya cerdas, yang otaknya lurus, jadi bingung, jadi trauma. Trauma yang ketiga di Eropa. Mengapa Eropa itu menjadi liberal, menjadi berpikiran bebas semau-maunya, lepas dari agama? Karena mereka yang ketiga trauma dengan sosoknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia. Apakah anak Tuhan? Apakah Tuhan? Karena di kalangan gereja ada yang berkata Tuhan Yesus, ada yang berkata anak Tuhan, ada yang berkata manusia biasa, nabi. Nah, dalam ini mereka menjadi trauma lagi, menjadi bingung lagi. Kok begini Tuhan kita? Kok ada Tuhan anak? Kalau begitu Bapak itu kawin, punya anak. Masa Tuhan itu kawin? Masa punya anak? Kalau dikatakan Tuhan Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu tidak menjadikan alam sudah ada, manusia sudah ada, tubuh-tubuhan sudah ada, baru Yesus datang. Jadi mereka bingung dalam akidahnya. Trauma yang terakhir, mereka itu mengapa? Mereka itu lalu trauma dengan agamanya ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Ini yang sangat tidak masuk akal. Jadi kalau orang berdosa lalu datang ke gereja, di gereja dia mengaku saya berbuat dosa, saya taubat, beli surat. Tentu surat pengampunan dosa itu mahal, karena itu sertifikat masuk surga. Kalau sudah beli surat pengampunan berarti dia sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Nah, di antara mereka yang cerdas, ya, yang akalnya sehat, loh, kok yang bikin surat pengampunan itu kok orang gereja, kok kawan saya, kok kenalan saya. Saya tahu orang di gereja itu, dia yang mengeluarkan surat pengampunan dosa itu sangat-sangat tidak masuk akal. Trauma mereka itu. Nah, dengan trauma yang bertumpuk-tumpuk inilah lalu mereka ingin membebaskan diri dari agama. Kita mulaikan. Kita lebih mengerti pemikiran Barat itu di manalah salahnya, di mana benarnya. Lalu ketika trauma semacam itu timbul dua kelompok. Kelompok yang memberontak melawan kepada gereja Vatikan itu, dianggap gereja Vatikan itu sebagai setan, musuhnya Yesus Kristus. Nah, pemberontak ini dipimpin oleh seorang tokoh gereja yang namanya Martin Luther. Martin Luther ini berontak melawan gereja.
karena berontak dia mau dibunuh. Larilah dia ke Jerman. Sampai di Jerman dia dilindungi oleh Raja Jerman. Disitulah dia melahirkan agama baru yang namanya agama Kristen Protestan. Jadi Indonesia kedua-duanya ada. Jadi yang besar perbedaan mereka itu gereja Katolik dan gereja Protestan. Di Bogor ada Protestan, hampir seluruh Indonesia ada. Nah ini kita baca sejarahnya. Nah yang tidak mau berontak, yang tidak berani berontak ini ingin dia membebaskan diri dari agama, tidak ingin terikat dengan agama. Lahirlah yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk tidak terikat dengan hukum-hukum agama. Dia mau hidup bebas dari ikatan agama. Ini yang dikatakan oleh tokoh Kristen, tokoh liberal yang bernama Humphrey Cox, bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Jadi liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan dari agama supaya orang tidak beragama. Mengapa? Karena agama itu dianggap mengikat, membelenggu kebebasan seseorang. Kita hidup dilarang main judi, kita ingin bebas. Kita hidup dilarang minum minuman keras, kita ingin bebas. Kita hidup dilarang berzina, kita ingin bebas. Bebas dari ikatan agama sebagaimana sekarang orang-orang barat. Orang-orang barat sekarang ini homoseks bebas. Sudah jutaan orang Amerika dan Eropa yang kawin sejenis. Jadi zamannya Nabi Lot dulu 4.000 tahun yang lalu, sekarang hidup di Amerika dan hidup di Eropa yang namanya homoseks malah diresmikan oleh pemerintah. Sehingga banyak pastor-pastor di Eropa ini yang homoseks. Jadi kita baca sejarah, lalu di mana letaknya ini, letak benarnya dan letak salahnya. Letak benarnya karena agama mereka itu menyesatkan, sehingga lahirlah yang namanya liberalisme. Salahnya di mana? Salahnya karena kalau liberalisme dibiarkan, maka ini termasuk pembinatangan manusia. Sehingga manusia kayak binatang. Berzina di Eropa itu bebas selama mau sama mau. Jadi di kalangan remaja berzina itu biasa, kayak jabatan tangan. Tidak ada dosa dalam, kecuali kalau memperkosa. Kalau memperkosa di penjara, kalau berzina bebas. Jadi saya letakkan di mana benarnya dan di mana salahnya. Agama turun itu tidak untuk membelenggu manusia. Agama datang itu untuk mengatur kehidupan manusia supaya manusia hidup mulia. Dilarang main judi, karena penjudian itu merusak di masyarakat. Karena penjudian itu tidak mendatangkan harta.
Penjudian itu hanya memindah harta dari saku ke saku, dari saku ke saku, dan setiap hari dipotong untuk biaya makan. Akhirnya habislah harta itu. Dan tidak ada judi mendatangkan harta, menghabiskan harta. Setelah hartanya habis, pemain-pemain judi tidak ada pikiran untuk dagang, tidak ada pikiran untuk bertani. Pikiran mereka itu pikiran jalan lintas, ngerampok. Maka agama melarang, bukan berarti membelenggu. Dan kita yang berakal sehat menerima larangan Allah itu bukan membatasi, bukan mengikat, bukan membelenggu. Tidak. Jadi saya jelaskan secara gamblang kepada saudara-saudara ini supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat yang menyesatkan itu. Kita uraikan, kita luruskan. Ini kewajiban daripada agama, litahlil wa naqdi wa taqwim wa bayani mawadi'il shawab wal khata'i. Untuk dianalisa pendapat barat itu, diuraikan, dianalisa, kemudian untuk dikritisi di mana tidak benarnya, kemudian buat takwim dan kita lempengkan. Yang lain menceng-menceng itu kita lempengkan, at-takwim qawwa mayuqawwim takwiman, meluruskan. Nah, ini contoh pendapat barat. Kita dilarang berzina, itu bukan membelenggu, untuk memuliakan manusia, menjaga keturunannya. Kalau perzinahan dibebaskan, kakak bisa kawin dengan adik, adik bisa kawin dengan pamannya, pamannya bisa kawin dengan ponakannya. Mungkin anak bisa kawin dengan ibunya, ibunya bisa kawin dengan anaknya. Apa yang terjadi? Terjadi nanti kayak ayam. Jadi liberalisme ini bagi saya adalah pengayaman manusia. Liberalisme adalah pengkambingan manusia. Liberalisme itu adalah pengkebuan manusia. Sehingga di Indonesia berhasil kok. Kita semua sudah mendengar apa itu kumpul kebo. Ada yang tidak mendengar kumpul kebo. Ada yang tidak tahu kumpul kebo mendengar. Semua itu mendengar. Bahwa di Indonesia kumpul-kumpul dianggap biasa. Kalau mencoba dari kumpul-kumpul, cari di rumah kontrakan. Yang punya rumah itu tidak pernah menyebut. Ya mungkin ada yang menanya surat kawin, tapi rata-rata datang laki perempuan mau kontrak sudah disangka suami istri, padahal kumpul kebo. Dan ini terjadi bukan hanya di rumah kontrakan, di asrama-asrama mahasiswa terjadi. Mahasiswa yang belajar kemalaman, lalu alasannya takut pulang, tidurlah di asrama putra. Apa yang terjadi? Ya perzinahan. Karena Humphrey Cox, orang Amerika itu menyatakan bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia bebas dari asuhan agama, berarti binatanglah yang tidak beragama. Manusia sejak dari awal dari nalurinya tidak ada manusia yang tidak beragama. Agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, sebelumnya agama animisme. Setiap manusia itu beragama lahirnya.
Karena belum ada nabi, lalu bikin agama sendiri untuk mengatur dirinya. Nah, itu kalau kita uraikan liberalisme ini. Bagaimana liberalisme ini yang saya baca dari Eropa. Mengapa Eropa menjadi liberal? Inilah alasannya. Jadi mereka tidak keliru, karena agama mereka yang memang membuat mereka trauma. Kita dengan Islam tidak pernah trauma. Kita tidak trauma dengan akidah kita. Wa ilahukum ilahu wahid. Pasti alam itu ada penciptanya. Tidak mungkin tidak ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Alam yang teratur. Matahari terbit dari timur, terbenam sebelah barat. Bulan yang teratur, bintang-bintang yang teratur, pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin ada peraturan tanpa ada yang mengatur. Akal sehat. Maka kita dengan akidah kita Allah mencipta alam semesta, kita tidak trauma. Kita meyakini dan itu pasti. Tidak trauma dan tidak ragu-ragu. Tidak ada barang lagu yang terjadi dengan sendirinya. Peraturan teratur tanpa ada yang mengatur. Katakan yang kecil. Kalau pondok pesantren Teruman dikatakan teratur, sholatnya anak-anak teratur, belajarnya teratur, pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin teratur tanpa ada yang mengatur. Kami tidak pernah trauma dengan akidah kami. Kami tidak pernah trauma dengan Al-Quran. Kami yakin dalam apa-apa firman Allah. Buktinya Al-Quran firman Allah tidak bisa ditiru. Quran itu bahasa yang tidak bisa ditiru oleh siapapun saja. Walaupun sastrawan Arab di Fakultas Perguruan Tinggi Sastra Arab, tidak mungkin dia berbahasa seperti Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa langsung dari Allah, iramanya dari Allah, susunannya dari Allah. Tidak mungkin bisa ditiru. Kami yakin kalau Quran itu dari Allah, tidak pernah trauma dengan kitab suci kami ini. Kami tidak pernah trauma dengan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad Abdul wa Rasuluhu. Nabi Muhammad itu hamba Allah. Nabi Muhammad manusia biasa. Beliau makan, beliau tidur, beliau payah, beliau berkeringat. Tidak ada bedanya. Hanya dia dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah, untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Kita tidak trauma. Lain dengan orang Kristen tadi yang trauma. Sebenarnya yang trauma itu sampai sekarang cuma mereka sembunyikan. Karena apa? Karena kedudukan dan jabatan dan fasilitas. Dia menjadi seorang paspor, fasilitasnya luar biasa. Kalau dia berhenti, ya, dicabut fasilitasnya. Mau makan apa? Itu yang dihasilkan mereka. Sebenarnya yang trauma pada agamanya sampai sekarang masih ada, masih jadi perdebatan. Seorang ahli itu ahli akidah dalam agama Kristen itu Brunen, orang Belanda. Dia menyatakan sudahlah, Yesus Kristus itu tidak usah dimusawarahkan dengan akal. Akal kita tidak bisa menganalisa Yesus Kristus. Sudahlah, kita sudah payah berbicara tentang Yesus, maka sekarang kita percaya saja secara perasaan, secara iman, jangan dengan akal.
Ini keputusan seorang ahli gereja, ahli Kristen. Dia yang mengajarkan kami sudah payah memikirkan Yesus Kristus itu Tuhan, apa anak Tuhan, apa Tuhan. Sudahlah, sekarang kita tidak usah lagi bermusyawarah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah percayai saja dengan perasaan, tidak usah dengan akal. Dengan akal kita tidak akan selesai menguraikan Yesus Kristus ini. Nah, ini saya jelaskan kepada saudara, kita tidak pernah trauma. Kita